Selamat pagi pemirsa, tewasnya 3 orang anggota kepolisian yang diduga ditembak oleh personel TNI saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025 lalu sesungguhnya tidak hanya menorehkan luka bagi institusi Polri. Peristiwa itu kian menebalkan coreng perseteruan di antara kedua lembaga negara. Tidak bisa tidak, konflik dua institusi harus segera diakhiri sebelum korban semakin bertambah banyak. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 20 Maret 2025 dengan tema Akhiri Konflik Antar Lembaga bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Ini untuk kesekian kalinya ya, ini bukan kali pertama ada kejadian yang melibatkan melibatkan oknum, saya bilang oknum ya, dari dua institusi yang harusnya adalah menjaga keamanan dan menjaga pertahanan negara ini. Pertanyaannya adalah, apakah memang, walaupun kita masih menunggu hasil penyelidikan, apakah memang dua institusi ini akan selalu seperti ini, yang harusnya menjaga kita, memberikan keamanan bagi kita rakyat, atau memang sebetulnya bisa kok dibuat damai ini? Bagaimana Mas? Ya, kalau kita lihat data yang ada dari beberapa institusi, itu kan menunjukkan bahwa konflik antara anggota TNI dan anggota Polri itu kan cukup kerap terjadi. Kalau secara institusi itu sejak tahun 2014 itu tercatat ada sekitar 37 kali konflik atau ketegangan atau bentrokan antara kedua aparat negara ini. Kemudian kalau data dari Amnesty International itu juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang diberikan negara kepada anggota TNI maupun Polri juga cukup sering terjadi. Kalau dari Januari sampai Maret tahun ini saja ada 9 kasus dengan 11 korban pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI atau anggota Polri. Bahkan tahun 2024 itu ada 55 kasus pembunuhan di luar hukum. Tahun lalu ya? Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat serius di antara anggota Polri maupun TNI yang mereka sebenarnya bertugas untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menjaga ketahanan atau pertahanan negara, tetapi justru menyalahgunakan senjata, menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar koridor hukum. Diduga sekian atau bahkan jangan-jangan seluruh perseteruan itu ataupun konflik antar dua lembaga ini, Mas Jaka, disebabkan karena masalah uang. Konon katanya karena kesejahteraannya masih kurang. Tapi kalau kita lihat kan anggaran dua institusi ini sebetulnya dari tahun ke tahun kan semakin naik. Apa benar alasannya karena belum cukup sejahtera kemudian membuat akhirnya malah sampai berseteru, Mas Jaka? Ya, masalah kesejahteraan memang penting ya, tapi menurut saya itu tidak bisa menjadi tolok ukur satu-satunya. Nggak boleh jadi alasan ya? Iya, tidak boleh menjadi alasan. Kalau kita lihat kasus terakhir di Waikanan ini kan sebenarnya kan ada persoalan ketika anggota Polri itu akan melakukan penegakan hukum, akan memberantas atau menyikapi adanya judi sabung ayam, diduga ditembak oleh anggota TNI. Jadi ini sebenarnya penegakan hukum dibalas dengan upaya-upaya yang sama sekali tidak bisa kita terima secara hukum. Kita akan bahas ini ya Mas Jaka, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 20 Maret 2025. Akhiri konflik antar lembaga. Akhiri konflik antar lembaga. Tewasnya 3 anggota polisi yang diduga ditembak oleh anggota TNI saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, Senin 17 Maret sesungguhnya tidak hanya menorehkan luka bagi institusi kepolisian. Peristiwa itu kian menebalkan coreng perseteruan di antara kedua lembaga tersebut. Tidak bisa tidak, konflik dua institusi itu harus segera diakhiri sebelum korban makin bertambah banyak.
Setara institut tak ragu menyebut tragedi berdarah Waikanan itu menjadi penegas bahwa konflik TNI Polri bersifat laten. Pasalnya, mereka mencatat sepanjang 10 tahun terakhir saja, 2014 sampai 2024, tidak kurang dari 37 konflik dan ketegangan terjadi di antara mereka. Tahun ini bahkan sudah terjadi 2 kekerasan terbuka TNI Polri, termasuk penembakan di Waikanan. Dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi, narasi bahwa kasus tersebut diharapkan tidak memicu konflik lanjutan di antara kedua institusi selalu muncul, baik diutarakan oleh pemerintah maupun parlemen. Namun, siapa yang bisa menjamin hal tersebut? Siapa yang tahu ketegangan-ketegangan yang terjadi secara tertutup yang mungkin saja lebih besar daripada yang mencuat ke permukaan? Faktanya, seperti ditunjukkan oleh data setara institut tadi, konflik di antara keduanya justru tak pernah menyurut. Bahkan, hal-hal sepele pun terkadang bisa dengan mudah menyulut emosi aparat dan memicu konflik antar lembaga. Slogan sinergitas yang rajin diteriakkan oleh level pimpinan TNI maupun Polri mungkin terdengar seperti kata-kata saja buat anak buah mereka di lapangan. Namun, sekali lagi, meski bakal terdengar klise, tragedi Waikanan ini harus menjadi yang terakhir. TNI dan Polri adalah 2 institusi penting penjaga negara. Mereka seharusnya memberi sumbangsih maksimal kepada negara. Tak sepatutnya mereka justru merepotkan negara dengan perseteruan yang tak penting, apalagi hanya untuk kepentingan backing-membacking. Sebaliknya, negara juga tak boleh abai. Untuk memutus rantai konflik tersebut, yang pertama dan utama, negara mesti memastikan proses hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Dalam kasus penembakan 3 anggota polisi di Waikanan, pemerintah harus hadir menegakkan supremasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalaupun nanti terbukti anggota TNI yang menembak polisi, mereka semestinya tetap diadili di peradilan umum karena kasusnya tidak berhubungan sama sekali dengan tugas militer. Hal ini penting karena selama ini supremasi anggota TNI yang sering tidak mau tunduk pada peradilan umum menjadi salah satu penyebab peristiwa konflik terus berulang. Selain itu, kasus ini seharusnya juga menjadi cermin bahwa praktek keterlibatan aparat dalam lingkaran aktivitas melawan hukum seperti judi, peredaran narkoba, dan penyelundupan, entah sebagai backing, pengguna, atau bahkan pemodal, sudah sedemikian parah. Ini penyakit di dalam sistem, baik di TNI maupun Polri, yang semestinya segera disembuhkan. Kasus Waikanan menunjukkan pengawasan terhadap aktivitas mereka di luar dinas jauh dari optimal. Kejadian ini harus jadi momentum perbaikan serius. Tidak boleh ada lagi aparat yang gugur karena lemahnya sistem dan buruknya pengawasan. Negara ini butuh aparat yang terampil dan mampu mengayomi masyarakat. Kita tidak butuh aparat yang suka berkonflik, yang tak malu melakukan kekerasan, apalagi yang tega membunuh sesama anak bangsa lain, sesama aparat dengan tangan dingin. Kalau dulu Mas Jaka saya masih ingat ya, zaman Orde Baru ya, ada itu yang namanya ABRI masuk desa. Masuk ke desa-desa mengerjakan berbagai hal, dan waktu itu juga karena masih ABRI, TNI dan Polri masih bersatu. Dan itu katanya sering mengeratkan hubungan mereka sehingga menurunkan potensi konflik antar 2 lembaga ini. Sekarang sudah tidak ada. Apakah memang tidak ada cara-cara untuk membuat 2 institusi ini semakin akrab supaya kemudian tidak mudah berseteru begitu loh? Ya, selama ini kan keakraban itu kan cenderung ditunjukkan di tingkat atas ya. Sekedar imbauan-imbauan, tetapi faktanya di lapangan itu antara anggota TNI dan Polri itu ya tidak jarang terlibat konflik. Terlibat ada kecemburuan di sana, ada semacam ketidaksukaan di antara mereka meskipun tidak semuanya, dan saya yakin mudah-mudahan sebagian besar kedua institusi ini menjadi satu, tidak saling menyundutkan. Tetapi apapun kejadian di Waikanan ini menjadi alarm yang luar biasa bagi petinggi TNI dan Polri untuk betul-betul menyatukan mereka baik di tingkat atas dan yang paling penting adalah tingkat bawah. Apakah alarm ini benar-benar disikapi dengan tepat? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Mas Jaka, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Oke, menurut saya kasus Waikanan Lampung ini sebenarnya ini bukan konflik antar lembaga ya. Ini hanya saja ada sabung ayamnya terhenti yang terjadi sabung aparat ya. Jadi aparat 3 aparat kepolisian tewas ditembak. Ini kenapa? Karena TNI yang menembak itu merasa ATM-nya diganggu. Nah saya sangat miris sekali nih di bulan puasa seperti ini mereka bisa bertindak seperti itu. Sebenarnya kasus seperti ini udah banyak ya menurut Bang Jaka juga itu ada dalam 10 tahun terakhir itu ada 37 kasus yang begini. Yeah. Ada di beberapa daerah seperti Februari kemarin juga di Tarakan. Itu gara-gara apa? Hanya gara-gara ada anggota TNI dikeroyok oleh polisi. Nah ini mereka merasa jiwa karsanya itu salah tempat, emosinya salah tempat. Jadi mereka berkumpul mengeroyok menghancurkan itu Polres ya. Jadi ditarakan itu dirusak. Nah ini mungkin perlu dikaji ulang nih penempatan istilah jiwa karsa dan emosi mereka itu supaya terkendali. Bukan untuk bangsa Indonesia tapi untuk musuh luar. Lagi-lagi soal jiwa karsa semuanya. Di atas itu Bung Leo, aparat-aparat kita itu aman-aman saja. Karena mereka aman luar dalam. Tapi di bawah ini ya mereka ngos-ngosan untuk hidup sehingga mencari cuan dengan cara ilegal. Ini yang menjadi harus perhatian. Salarinya mungkin menjadi perhatian juga. Terakhir, mohon ini seluruh anggota polisi yang ada di Indonesia ini supaya tidak terjadi yang disebut dengan konflik lembaga, jaga kendalikan diri Anda, jangan terpengaruh. Meski ada 3 teman Anda yang tewas, biarlah ini diproses secara hukum sipil. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pendapat yang menarik, tapi kita akan bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka tadi Pak Ondo mengatakan bukan antar lembaga yang terjadi, tapi antar oknum. Lalu Pak Ondo menarik mengatakan bahwa yang di atas itu memang sudah aman, tapi yang di bawah masih ngos-ngosan untuk hidup. Bagaimana nih Mas? Ya, saya setuju. Kejadian di Waikanan itu tidak semata-mata konflik antar lembaga. Ini kan sebenarnya penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Polri, tetapi dibalas dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI. Jadi sebenarnya yang penting adalah kasus ini harus diusut tuntas, harus pelakunya itu harus betul-betul diberikan hukuman yang setimpal, dan salah satu cara yang dituntut oleh beberapa kalangan adalah karena ini kan pidana umum nih. Nanti pengadilannya sebenarnya di pengadilan umum, tidak perlu di pengadilan militer. Karena peradilan militer apapun meskipun belakangan ini sudah mulai terbuka dan transparan, tetap tidak belum bisa meyakinkan publik lah bahwa mereka itu akan bisa benar-benar adil atau memberikan keadilan bagi korban. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah negara harus memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi. Salah satunya pengawasan itu harus betul-betul dilakukan secara lebih ketat lagi. Kalau kita lihat ini bagaimana bisa seorang anggota TNI atau 2 anggota TNI bisa menjadi dalang judi sabung ayam atau backing. Bahkan kalau menurut Kapendam Sriwijaya itu disebutkan bahwa area di judi sabung ayam ini kan disebut daerah hitam, Texas. Karena begitu banyak senjata rakitan yang beredar di situ. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat pernyataan mereka itu kan sebenarnya udah ada
indikasi-indikasi pelanggaran hukum di sana, kenapa tidak ditindak jauh-jauh hari? Dan kita juga harus memastikan bahwa mereka yang melakukan itu betul-betul ditindak secara tegas sehingga memberikan efek jerah bagi yang lain. Yang kita pertanyakan juga, mudah-mudahan ini salah, apakah penggerbekan itu tidak diawali dengan kegiatan intel? Semestinya kan banyak juga yang mempertanyakan, kalau sudah diketahui di situ ada anggota TNI, kenapa tidak melibatkan Denpom misalnya? Jadi hal-hal seperti ini mestinya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi langkah-langkah ke depan sehingga tidak terjadi hal lagi seperti ini. Kita harap yang disampaikan atau kita bicarakan ini benar-benar juga menyumbangkan ya, Mas Jaka, bagi penegakan aturan supaya kemudian sumpah prajurit baik di TNI maupun Polri itu benar-benar dipatuhi. Kita punya aparat yang menjaga keamanan dan pertahanan kita. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Sama-sama. Pemirsa, kasus Waikanan menunjukkan pengawasan terhadap aktivitas mereka di luar dinas jauh dari optimal. Kejadian ini harus jadi momentum perbaikan serius. Tidak boleh lagi ada aparat yang gugur karena lemahnya sistem dan buruknya pengawasan. Negara butuh aparat yang terampil dan mampu mengayomi masyarakat. Kita tidak butuh aparat yang suka berkonflik, yang tidak malu melakukan kekerasan, apalagi yang tega membunuh sesama anak bangsa lain, sesama aparat dengan tangan dingin. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.